Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Media Vietnam soroti kondisi memilukan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI didesak segera turun tangan. Evan Dimas tinggalkan gemerlap Liga dan Timnas demi lapangan desa. Perjalanan mengejutkan sang maestro ke jalan sunyi sepak bola. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. 6 pemain naturalisasi yang selama ini jadi tulang punggung Timnas Indonesia ternyata sedang menghadapi masa-masa sulit. Mereka tak lagi punya klub. Media Vietnam, Soha VN, bahkan menyebut kondisi ini sangat menyedihkan dan menjadi peringatan serius bagi pelatih Patrick Kluivert jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu, siapa saja pemain yang dimaksud dan bagaimana nasib mereka sekarang? Mari kita mulai dari satu kabar paling mengejutkan. Nathan Choeon resmi diputus kontraknya oleh klub Inggris, Swansea City, meskipun seharusnya kontrak itu masih berlaku hingga musim panas 2026. Keputusan ini membuat publik dan media terkejut, termasuk media Vietnam yang segera mengangkatnya sebagai tanda bahaya. Bukan hanya Nathan, tapi ada 5 nama besar lainnya yang juga berada dalam situasi yang tidak jauh berbeda. Jordi Amat, bek senior yang pernah bermain di Premier League bersama Swansea, juga kini tanpa klub. Kontraknya bersama Johor Darul Ta'zim di Malaysia tak diperpanjang. Di usia 33 tahun, dia menghadapi ketidakpastian besar soal masa depannya di lapangan hijau. Sama halnya dengan Shane Patinama, ex-pemain KAS Eupen asal Belgia itu kini juga tak memiliki klub setelah dilepas meskipun sempat digosipkan akan bermain di Liga Thailand. Tapi hingga sekarang, belum ada kejelasan. Lalu ada Justin Hubner. Pemain muda dengan tinggi 187 cm ini, awalnya digadang-gadang jadi bek masa depan Timnas Indonesia. Tapi keputusan Wolverhampton Wanderers untuk tidak memperpanjang kontraknya membuatnya jadi bebas transfer. Klub Liga Jepang, Cerezo Osaka, tempat dia dipinjamkan sebelumnya, juga belum memberikan kepastian. Sementara itu, Tom Haye, sang gelandang berpengalaman yang dijuluki El Profesor, harus menerima kenyataan pahit. Klubnya, Almere City, terdegradasi dan memilih tidak memperpanjang kontrak sang pemain. Kini ia berstatus bebas transfer dan hanya dirumorkan akan bergabung ke klub Liga 1, tapi belum ada langkah nyata yang dilakukan. Dan terakhir, Rafael Struijk, striker muda yang dulu sempat menjadi harapan masa depan, kini juga tanpa klub setelah Brisbane Roar memutuskan tak memperpanjang kontraknya. Padahal usianya baru 22 tahun dan fleksibilitasnya di lini serang jadi senjata penting timnas. Melihat situasi ini, media Vietnam menyebutnya sebagai serangkaian berita sedih, dan menyarankan PSSI untuk turun tangan langsung membantu para pemain ini mendapatkan klub baru. Mengapa ini penting? Karena para pemain ini akan sangat dibutuhkan dalam perjuangan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar Oktober mendatang. Jika mereka tidak segera menemukan klub, kondisi fisik, kebugaran, dan performa mereka jelas akan menurun. Padahal lawan-lawan Indonesia di putaran 4 bukan tim sembarangan. Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman jelas akan datang dengan kekuatan penuh. Dan jika Indonesia ingin mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia, maka mereka tak boleh kehilangan kekuatan inti karena urusan klub. Untuk itu, waktu yang tersisa hingga Oktober harus digunakan sebaik mungkin. PSSI punya pekerjaan besar, tidak hanya mempersiapkan taktik di lapangan, tapi juga memikirkan bagaimana agar para pemain ini tetap aktif bermain di level kompetitif. Karena tanpa mereka, perjuangan timnas bisa jadi jauh lebih berat. Kini, publik Indonesia hanya bisa berharap bahwa solusi akan segera ditemukan. Bahwa para pemain ini akan mendapatkan klub baru yang bisa menjaga ritme permainan mereka. Karena satu hal yang pasti, timnas Indonesia tidak bisa maju sendirian. Butuh kerjasama dari semua pihak, termasuk federasi, pelatih, dan pemain itu sendiri, untuk terus menjaga impian menuju panggung dunia tetap menyala. Evan Dimas tinggalkan gemerlap Liga dan Timnas demi lapangan desa.
Perjalanan mengejutkan sang maestro ke jalan sunyi sepak bola. Evan Dimas, nama besar yang dulu dielu-elukan di stadion megah, kini memilih langkah yang mengejutkan banyak orang. Bukan kontrak klub elit, bukan panggilan timnas, tapi lapangan desa kecil di Mojo Arum, Tulungagung yang menjadi tempatnya berpijak. Di sanalah, di sebuah sanggar bernama Saraswati Nuswantara, mantan kapten timnas Indonesia itu menemukan ulang makna sepak bola. Bukan lagi sekadar soal menang, kalah, atau piala, melainkan tentang kehidupan, nilai, dan perubahan. Di hadapan para jurnalis, termasuk Kompas.com, Evan dengan tulus mengungkapkan kesan pertamanya saat bersentuhan dengan sanggar tersebut. "Sanggar ini luar biasa," katanya pelan. "Di sini saya merasa mendapatkan wawasan yang tidak pernah saya temui selama saya bermain. Sepak bola bukan hanya tentang skill dan teknik, tapi juga tentang nilai-nilai, moral, etika, kebersamaan." Saraswati Nuswantara bukan sekadar sanggar biasa. Di tempat ini, anak-anak desa berlatih bukan hanya menendang bola, tapi juga bermain teater, belajar sains, dan mengenal budaya. Sebuah konsep yang menyentuh hati Evan. Setelah diskusi mendalam dengan pengurus dan penggagas sanggar, ia akhirnya memilih jalur baru, menjadi pelatih, bukan lagi pemain. Padahal, usai hengkang dari Persik, Evan masih mendapatkan beberapa tawaran untuk bermain secara profesional. Tapi semuanya ia tolak. "Konsep di sini membuka hati saya," ujarnya mantap. "Saya memilih jadi pelatih karena saya ingin membangun dari bawah. Saya ingin memulai sesuatu yang tidak hanya berdampak untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan anak-anak." Kini Evan tengah menyusun rencana jangka panjang. Ia sudah memiliki lisensi kepelatihan C dan sedang bersiap melanjutkan ke lisensi B. Fokus utamanya adalah menciptakan sistem pembinaan usia dini yang tidak hanya mengasah kemampuan bermain bola, tapi juga membentuk karakter anak-anak. Ia mulai membangun struktur latihan, menata jadwal, dan bahkan memformulasikan metode pendekatan emosional untuk pemain-pemain muda itu. Menjadi pelatih bukan sekadar mengajarkan passing atau shooting. Saya juga harus menanamkan moral dan etika. Ini anak-anak, mereka fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Kalau kita asal-asalan mendidik mereka, masa depan itu bisa hilang, katanya dengan nada serius. Yang membuat perjalanan Evan semakin menarik adalah pilihannya untuk mengesampingkan soal uang. Di tengah dunia sepak bola yang sering diwarnai kontrak miliaran rupiah, Evan justru memilih jalan sunyi. "Saya tidak orientasi dibayar atau tidak. Karena ilmu yang saya dapat di sini tidak bisa dinilai dengan nominal. Kalau soal uang, nanti saja. Yang penting saya punya tujuan baik," ucapnya mantap. Pilihan ini jelas bukan hal mudah. Apalagi bagi seorang Evan Dimas yang pernah mencicipi atmosfer SEA Games, tampil di Piala AFF, hingga bermain untuk beberapa klub besar Indonesia. Tapi justru di tempat yang sunyi ini, Evan merasa dirinya hidup kembali. Ia mengakui, selama belasan tahun berkarir, tak pernah benar-benar memaknai sepak bola sedalam ini. Kini, setiap sore, Evan melatih anak-anak desa yang mungkin tak tahu siapa dia dulunya. Di mata anak-anak itu, ia bukan bintang lapangan, bukan legenda timnas. Ia hanyalah Kak Evan, sosok yang sabar, mengajarkan cara menendang bola dengan benar, menyemangati saat kalah, dan memeluk saat mereka menangis karena gagal. Dan justru dari sanalah, Evan Dimas merasa lebih juara dari sebelumnya. Ia sedang membangun sesuatu yang tak terlihat oleh sorotan kamera. Sebuah pondasi, sebuah harapan, sebuah bentuk baru dari sepak bola Indonesia yang tak hanya mengejar gol, tapi juga membentuk generasi yang kuat, bermoral, dan penuh kasih. Di Saraswati Nuswantara, Evan Dimas bukan sekadar melatih. Ia sedang menulis ulang makna sepak bola, dengan ketulusan, bukan gelar. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.